Tips diet buat anak yang masih sekolah atau masih kuliah gitu ya. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya bermanfaat, jangan lupa kalian klik subscribe sama klik bell di sampingnya di channel YouTube aku biar kalian nggak ketinggalan video-video apapun gitu ya. Tips diet buat anak sekolah. Tips pertama dari aku adalah jangan sok sibuk atau sok nggak ada waktu gitu ya. Jadi jujur, aku tuh merasa paling sebel ketika melihat, aduh aku mau olahraga tapi aku nggak ada waktu kak, karena aku sibuk sekolah, aku sibuk skripsi, aku sibuk kuliah gitu. Aku juga pernah sekolah gitu dan aku pernah kuliah juga gitu ya. The good news is yang aku akan kasih tahu kalian, masa-masa kuliah atau masa-masa sekolah adalah masa-masa kita paling memiliki banyak waktu gitu. Itu paling nyantai, paling bebas, paling gak ada beban hidup, dimana kamu bisa mengatur waktu olahraga kamu dan membangun gaya hidup sehat kamu sedini mungkin gitu. Jadi kalau bisa jangan beralasan seperti itu, kamu boleh nanya deh ke komunitas kita atau mereka sudah masuk kerja. Mereka pasti berharap coba gue mulainya pas lagi sekolah atau pas masih kuliah gitu. Karena aku mulai waktu di 17 ke 18 tahun, which is aku masih SMA kayak gitu ya. Itu pertama kali aku menginjakan kaki di gym dan memasuki dunia ini gitu. Dan aku merasa ya setiap hari jangan sekolah, pulang sekolah, nge-gym itu enak banget gitu ya. Nah itu tips pertama dari aku, kita memiliki banyak waktu. Tips yang kedua adalah jangan menyerah atau coba deh kamu buat konsisten gitu. Karena mau sampai kapanpun, mau sampai usia berapapun, kita tetap harus mengatur pola makan dan pola olahraga kita. Kalau misalnya kamu udah pernah ada bad experience, bahwa kamu pernah berhenti, kamu gagal gitu ya, ketika kamu masih SMA atau kuliah gitu. Nah nanti itu kamu akan semakin malas mulai untuk berikutnya. Tapi kalau misalnya contoh, kamu itu udah mulai kayak aku juga memiliki beberapa teman gitu ya. Kita mulai itu dari masa-masa kuliah atau usia dini gitu ya. Akhirnya habit itu tuh udah terbentuk dari usia kita kecil. Jadi sampai besar kita tuh udah merasa bahwa aku udah 10 tahun melakukan ini. Jadi aku udah biasa aja gitu. Kayak oh ya buat olahraga, udah tahu makanan apa yang harus dimakan dan nggak dimakan, berapa nutrisi yang dibutuhkan aku. Bahkan udah nggak memerlukan aplikasi seperti penghitung kalori gitu. Nah itu kalau bisa habitnya itu dibangun gitu, karena habit atau kebiasaan adalah hasil dari akumulasi bertahun-tahun kayak gitu. Jadi mulailah sedini mungkin pas di saat masa-masa paling kamu nggak sibuk dan serap ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Nah berikutnya adalah lebih ke teknikal. Buat kamu misalnya yang sekolah, kalau bisa tentu kamu menghindari makanan-makanan yang biasa kadang di kantin pasti ada lah gitu ya, yang digoreng, tinggi gula, soda, manis-manis gitu, atau snack-snack tinggi sodium itu kita hindarin. Kalau bisa kita mulai menyiapkan bekal-bekal atau makanan kita dari rumah gitu. Mungkin buat bekal siang yang udah ada. Karena istirahat biasa kan kalau kuliah ya 2 atau 3 kali ya ada makan berat sama snack. Buat snack yang kamu juga udah ada, mungkin kamu udah siapkan buah, kayak misalnya buah apel, buah pisang kan bisa dibawa keluar gitu. Kalau kamu udah siapin oatmeal, roti gandum, itu semua bisa kayak gitu ya. Kalau dulu sih aku sukanya bawanya susu kotakan sama buah-buahan, roti gandum itu adalah snack favorit aku. Karena zaman aku belum ada snack-snack sehat tuh. Jadi kalau mau ya pilihannya paling buah, atau misalnya yogurt kotakan seperti itu. Setelah kalian ada bekalnya, tips berikut terakhir dari aku adalah, ini aku dari pengalaman pribadi ya. Buat teman-teman yang masih kuliah atau masih sekolah, kalau bisa untuk memulai sesuatu itu jangan tunggu-tungguan gitu. Karena ketika di masa-masa itu biasanya keluargaannya tuh kuat gitu ya. Nggak masalah, itu bagus gitu. Tapi sukses itu nggak menunggu gitu. Jadi jangan sampai gue mau olahraga, gue mau nge-gym, aduh temen gue hari ini nggak nge-gym, gue juga nggak nge-gym deh. Aduh temen gue hari ini nggak olahraga jogging pagi sama gue nggak jogging pagi deh gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah selain tunggu-tungguan juga jangan sampai minder gitu, karena kita sering berkumpul terus suka dicengin biasa. Ih ngapain sih lu diet-diet gitu, itu jangan gitu, jangan minder. Kita harus ada fondasi bahwa ya udah emang gue ngelakuin ini buat gue, bukan buat lu mau ngomong apa peduli amat gitu. Nah, jadi itu adalah mindset yang bisa kalian lakukan atau bisa kalian coba. So, selamat mencoba dan keep it strong.